Aku tidak pernah membayangkan kalau bekerja di sebuah restoran bisa menjadi mimpi buruk yang mengerikan. Saat pertama kali melamar pekerjaan di restoran itu, aku hanya berpikir tentang mendapatkan penghasilan tambahan untuk membayar biaya kuliahku. Restoran itu terkenal dan ramai dikunjungi, sehingga aku merasa beruntung bisa diterima bekerja di sana. Hari pertama bekerja, suasana terasa normal. Aku diperkenalkan dengan rekan-rekan kerjaku oleh manajer. Ada Rina, seorang pelayan yang sudah bekerja selama 2 tahun, dan Joko, seorang koki yang ramah dan selalu tersenyum. Kami segera akrab dan mulai bekerja dengan lancar. Namun, ada satu rekan kerja yang berbeda. Namanya Andi. Ia jarang berbicara dan lebih sering menyendiri. Andi terlihat selalu waspada dan matanya sering menatap ke sudut-sudut ruangan seolah-olah ada sesuatu yang mengintai. Aku mencoba mendekatinya untuk berkenalan lebih jauh, tetapi ia hanya merespons dengan singkat. Ketika aku bertanya apakah ada sesuatu yang mengganggunya, Andi hanya menggeleng dan berkata, "Nggak ada apa-apa, aku hanya capek." Seiring berjalannya waktu, aku mulai merasakan ada sesuatu yang aneh di restoran itu. Kadang-kadang, saat bekerja sendirian di dapur, aku merasa ada yang mengawasi dari belakang. Aku sering mendengar suara-suara aneh seperti langkah kaki atau bisikan, padahal tidak ada orang di sekitarku. Hal ini membuatku semakin penasaran dan curiga. Suatu malam, saat kami sedang sibuk melayani tamu, tiba-tiba lampu restoran berkedip-kedip sebelum akhirnya padam total. Tamu-tamu yang panik berteriak, dan kami berusaha menenangkan mereka. Ketika lampu kembali menyala, aku melihat Andi berdiri kaku di pojok ruangan dengan wajah pucat. Matanya terpaku pada sesuatu di luar jendela. Aku mendekati Andi dan bertanya apa yang ia lihat, tetapi ia hanya bergumam, "Hantu bertanduk itu ada di luar." Aku terkejut mendengar kata-katanya dan menoleh ke arah jendela. Namun, aku tidak melihat apa-apa. Malam itu, Andi terlihat sangat ketakutan dan tidak bisa fokus bekerja. Esok harinya, Andi tidak masuk kerja. Manajer bilang kalau Andi sakit dan perlu istirahat. Namun, instingku mengatakan ada sesuatu yang lebih dari sekedar sakit biasa. Aku mencoba mencari informasi dari Rina dan Joko, tetapi mereka tampaknya tidak tahu banyak tentang Andi. Hanya Rina yang pernah mendengar desas-desus tentang restoran ini yang katanya angker. Rina bercerita bahwa sebelum aku bekerja di sana, sudah beberapa kali terjadi kejadian aneh. Ada karyawan yang tiba-tiba mengundurkan diri tanpa alasan jelas. Ada juga yang mengalami kecelakaan aneh di dapur. Ia sendiri pernah mendengar suara tangisan di malam hari ketika restoran sudah tutup, tapi ia berusaha untuk tidak memikirkannya. Kisah-kisah itu membuatku semakin penasaran dan juga waspada. Aku mulai memperhatikan hal-hal kecil yang mungkin selama ini terlewatkan. Misalnya, ada noda merah di lantai dapur yang selalu muncul kembali meskipun sudah dibersihkan, atau suara langkah kaki yang terdengar dari lantai atas, padahal tidak ada siapa-siapa di sana. Suatu malam, saat aku sedang bersih-bersih di dapur, aku mendengar suara mengerikan yang berasal dari ruang penyimpanan. Dengan hati-hati, aku membuka pintu dan melihat bayangan hitam besar dengan tanduk dan taring yang mengerikan. Tubuhku membeku dan napasku terasa sesak. Bayangan itu mendekat dan aku hampir pingsan karena ketakutan. Tiba-tiba, Rina datang dan menyalakan lampu ruang penyimpanan. Bayangan itu hilang begitu saja. Rina melihat wajahku yang pucat dan bertanya apa yang terjadi. Aku mencoba menceritakan apa yang baru saja aku lihat, tapi Rina hanya berkata, "Kamu mungkin kelelahan. Lebih baik pulang dan istirahat." Meski Rina mencoba menenangkanku, aku tidak bisa melupakan bayangan mengerikan itu. Setiap kali aku berada di dapur sendirian, aku merasa was-was dan selalu melihat ke belakang. Ketakutanku semakin parah ketika suatu malam aku mendengar suara tertawa mengerikan dari arah ruang penyimpanan. Aku tidak bisa tidur dengan nyenyak setelah kejadian itu. Bayangan dan suara mengerikan selalu menghantui pikiranku. Aku mencoba berbicara dengan manajer tentang kejadian aneh itu, tetapi ia hanya tertawa dan mengatakan bahwa semua itu hanyalah imajinasiku saja. Namun, aku tahu ada sesuatu yang tidak beres di restoran ini. Beberapa hari kemudian, Andi kembali bekerja. Wajahnya masih terlihat pucat dan ia tampak lebih pendiam dari biasanya. Aku mencoba berbicara dengannya lagi, tapi ia hanya menjawab singkat-singkat. Aku bisa merasakan ada sesuatu yang sangat mengganggunya, tapi ia tidak mau membicarakannya. Pada malam hari, saat restoran sudah sepi, aku melihat Andi pergi ke ruang penyimpanan sendirian. Aku merasa penasaran dan mengikutinya dari belakang. Ketika aku mendekati pintu ruang penyimpanan, aku mendengar suara bisikan aneh. Jantungku berdebar kencang saat aku membuka pintu pelan-pelan. Di dalam ruangan, aku melihat Andi berdiri mematung dengan mata terbuka lebar. Di depannya,
bayangan hitam besar dengan tanduk dan taring sedang menatapnya dengan tatapan tajam. Andi terlihat sangat ketakutan dan tidak bisa bergerak. Aku ingin berteriak, tapi suaraku terhenti di tenggorokan. Bayangan itu mengeluarkan suara tawa yang mengerikan dan perlahan-lahan mendekati Andi. Tiba-tiba, bayangan itu menghilang dan Andi jatuh pingsan. Aku segera berlari mendekatinya dan membawanya keluar dari ruangan. Tubuh Andi gemetar hebat dan ia terus menggumamkan kata-kata yang tidak jelas. Setelah kejadian itu, Andi tidak pernah kembali bekerja lagi. Manajer mengatakan bahwa Andi memutuskan untuk berhenti dan pindah ke kota lain. Aku merasa ada yang tidak beres, tapi aku tidak tahu harus berbuat apa. Restoran kembali beroperasi seperti biasa, tapi suasana aneh tetap menghantui. Beberapa minggu kemudian, kejadian aneh kembali terjadi. Suatu malam, saat aku sedang membersihkan meja, aku melihat sosok perempuan berambut panjang dengan wajah pucat di pojok ruangan. Aku berpikir mungkin itu tamu yang terlambat, tapi ketika aku mendekatinya, sosok itu menghilang begitu saja. Aku mulai merasa ketakutan dan menceritakan kejadian itu kepada Rina. Ia mengatakan bahwa ia juga pernah melihat sosok perempuan itu, dan sosok itu sering muncul saat malam hari. Kami berdua merasa tidak nyaman, tapi kami tidak bisa berbuat banyak selain terus bekerja. Malam berikutnya, aku kembali melihat sosok perempuan itu. Kali ini di dapur. Ia berdiri di dekat kompor dengan wajah yang sangat pucat dan rambut yang acak-acakan. Ketika aku mendekat, ia berbalik dan menatapku dengan mata yang kosong. Tubuhku merinding dan aku segera lari keluar dari dapur. Setelah kejadian itu, aku merasa tidak aman bekerja di restoran. Setiap malam, aku selalu waspada dan merasa ada yang mengawasi. Rina juga mulai merasa ketakutan dan kami sering berbicara tentang kejadian-kejadian aneh yang kami alami. Namun, kami tidak tahu harus bagaimana untuk mengatasi semua ini. Suatu malam, saat restoran sudah tutup dan hanya kami yang tinggal untuk bersih-bersih, Rina tiba-tiba berteriak. Aku segera berlari ke arah suara dan melihatnya terjatuh di lantai dengan wajah ketakutan. Ia mengatakan bahwa ia melihat sosok perempuan berambut panjang itu mendekatinya dan menyentuh bahunya. Aku mencoba menenangkan Rina, tapi ia terus gemetar dan tidak bisa berhenti menangis. Kami akhirnya memutuskan untuk pulang lebih awal malam itu. Dalam perjalanan pulang, Rina menceritakan bahwa ia merasa ada yang mengikuti kami dari belakang. Kami mempercepat langkah dan tidak berani menoleh ke belakang. Keesokan harinya, Rina tidak masuk kerja. Manajer mengatakan bahwa Rina sakit dan perlu istirahat. Aku mulai merasa cemas, karena ini sudah kedua kalinya rekan kerjaku menghilang setelah mengalami kejadian aneh. Aku mencoba menghubungi Rina, tapi ponselnya tidak aktif. Aku merasa semakin tertekan dan ketakutan. Setiap malam, aku berdoa agar bisa selamat dari gangguan-gangguan yang menghantui restoran. Namun, kejadian aneh terus berlanjut. Suatu malam, aku mendengar suara anak kecil tertawa di dapur, padahal tidak ada siapa-siapa di sana. Aku berlari ke dapur dan melihat panci-panci yang bergantungan mulai berayun sendiri. Aku merasa ada yang tidak beres dan segera keluar dari dapur. Tiba-tiba, aku merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Aku menoleh dan melihat bayangan hitam besar dengan tanduk dan taring di sudut ruangan. Tubuhku kaku dan aku tidak bisa bergerak. Bayangan itu mendekat dan mengeluarkan suara tawa mengerikan. Aku ingin berteriak, tapi suaraku terhenti di tenggorokan. Tiba-tiba, lampu mati dan suasana menjadi gelap gulita. Aku merasa panik dan berusaha mencari jalan keluar. Ketika lampu kembali menyala, bayangan itu sudah menghilang. Aku terjatuh di lantai dan napasku tersengal-sengal. Aku merasa sangat ketakutan dan tidak tahu harus berbuat apa. Aku memutuskan untuk pulang lebih awal malam itu dan beristirahat di rumah. Aku merasa semakin tertekan dan sering mengalami mimpi buruk tentang bayangan hitam dan sosok perempuan berambut panjang. Aku merasa ada sesuatu yang mengincarku dan aku tidak tahu bagaimana cara mengatasinya. Setiap kali aku datang ke restoran, aku merasa was-was dan selalu melihat ke sekeliling. Suatu malam, ketika aku sedang membersihkan meja, aku melihat sosok perempuan berambut panjang berdiri di luar jendela. Wajahnya pucat dan matanya menatap tajam ke arahku. Aku merasa sangat ketakutan dan segera berlari ke dapur. Namun, sosok itu mengikuti dan muncul di dapur. Aku berteriak minta tolong, tapi tidak ada yang mendengar. Sosok perempuan itu mendekat dan aku bisa merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Aku jatuh terduduk di lantai dan menutup mataku sambil berdoa. Ketika aku membuka mata, sosok itu sudah menghilang. Aku merasa sangat ketakutan dan memutuskan untuk menghubungi manajer. Aku menceritakan semua kejadian yang aku alami dan meminta izin untuk cuti beberapa hari. Manajer awalnya tidak percaya, tapi akhirnya mengizinkanku untuk beristirahat sejenak. Selama cuti,
Aku mencoba menenangkan diri dan mencari informasi tentang restoran itu. Aku menemukan beberapa artikel lama yang menceritakan tentang kejadian-kejadian aneh di restoran tersebut. Ternyata, restoran itu dibangun di atas bekas tanah kuburan yang sudah lama terlupakan. Aku merasa semakin ketakutan setelah mengetahui fakta itu. Aku tidak tahu harus berbuat apa, tapi aku tidak ingin kembali bekerja di restoran itu. Namun, aku juga butuh pekerjaan untuk membayar biaya kuliahku. Aku merasa terjebak dalam situasi yang sulit. Akhirnya, setelah beberapa hari beristirahat, aku memutuskan untuk kembali bekerja. Aku berusaha untuk tetap tenang dan tidak memikirkan kejadian-kejadian aneh yang pernah kualami. Namun, rasa takut itu tetap menghantui setiap langkahku. Malam pertama kembali bekerja, suasana terasa lebih mencekam dari biasanya. Aku merasa ada yang mengawasi setiap gerak-gerikku. Saat aku sedang membersihkan dapur, tiba-tiba lampu mati dan aku mendengar suara langkah kaki mendekat. Aku merasa sangat ketakutan dan bersembunyi di bawah meja. Ketika lampu kembali menyala, aku melihat bayangan hitam besar dengan tanduk dan taring berdiri di depan pintu. Tubuhku kaku dan aku tidak bisa bergerak. Bayangan itu mendekat dan mengeluarkan suara tawa mengerikan. Aku merasa sangat ketakutan dan berusaha untuk tetap tenang. Tiba-tiba, bayangan itu menghilang dan aku bisa bernapas lega. Aku merasa sangat lelah dan memutuskan untuk pulang lebih awal. Dalam perjalanan pulang, aku merasa ada yang mengikuti dari belakang. Aku berlari sekuat tenaga dan tidak berani menoleh ke belakang. Sesampainya di rumah, aku merasa sangat lelah dan langsung tertidur. Namun, malam itu aku bermimpi buruk. Aku melihat bayangan hitam besar dengan tanduk dan taring mengejarku. Aku berlari sekuat tenaga, tapi bayangan itu semakin mendekat. Aku terbangun dengan napas tersengal-sengal dan tubuh berkeringat. Aku merasa semakin tertekan dan tidak tahu harus berbuat apa. Setiap kali aku datang ke restoran, aku merasa ada yang mengawasi dan mengikuti. Aku mencoba berbicara dengan manajer lagi, tapi ia hanya mengatakan bahwa semua itu hanyalah imajinasiku saja. Suatu malam, ketika restoran sudah tutup dan hanya tinggal aku yang bersih-bersih, aku mendengar suara tangisan dari arah ruang penyimpanan. Aku merasa sangat ketakutan, tapi juga penasaran. Aku memberanikan diri untuk mendekati ruang penyimpanan dan membuka pintunya. Di dalam ruangan, aku melihat sosok perempuan berambut panjang dengan wajah pucat. Ia sedang duduk di sudut ruangan dan menangis. Aku mencoba mendekatinya, tapi tiba-tiba ia menoleh dan menatapku dengan mata yang kosong. Tubuhku merinding dan aku segera lari keluar dari ruangan. Aku merasa sangat ketakutan dan memutuskan untuk pulang lebih awal. Dalam perjalanan pulang, aku merasa ada yang mengikuti lagi. Aku berlari sekuat tenaga dan tidak berani menoleh ke belakang. Sesampainya di rumah, aku langsung mengunci pintu dan mencoba untuk tidur. Namun, malam itu aku kembali bermimpi buruk. Aku melihat sosok perempuan berambut panjang mengejarku. Aku berlari sekuat tenaga, tapi ia semakin mendekat. Aku terbangun dengan napas tersengal-sengal dan tubuh berkeringat. Aku merasa sangat lelah dan tidak tahu harus berbuat apa. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk menghubungi Rina. Aku ingin tahu bagaimana keadaannya dan apakah ia mengalami kejadian aneh seperti yang kualami. Namun, ponselnya masih tidak aktif dan aku tidak tahu harus mencari di mana. Aku merasa semakin cemas dan tertekan. Aku kembali bekerja di restoran dengan perasaan was-was. Setiap kali aku melihat bayangan atau mendengar suara aneh, tubuhku merinding dan aku merasa sangat ketakutan. Aku mencoba untuk tetap tenang dan fokus pada pekerjaanku, tapi rasa takut itu tetap menghantui. Suatu malam, ketika aku sedang membersihkan dapur, aku mendengar suara langkah kaki mendekat. Aku merasa sangat ketakutan dan bersembunyi di bawah meja. Tiba-tiba, lampu mati dan aku merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Aku menutup mataku sambil berdoa agar semua ini segera berakhir. Ketika lampu kembali menyala, aku melihat bayangan hitam besar dengan tanduk dan taring berdiri di depan pintu. Tubuhku kaku dan aku tidak bisa bergerak. Bayangan itu mendekat dan mengeluarkan suara tawa mengerikan. Aku merasa sangat ketakutan dan berusaha untuk tetap tenang. Tiba-tiba, bayangan itu menghilang dan aku bisa bernapas lega. Aku merasa sangat lelah dan memutuskan untuk pulang lebih awal. Dalam perjalanan pulang, aku merasa ada yang mengikuti dari belakang. Aku berlari sekuat tenaga dan tidak berani menoleh ke belakang. Sesampainya di rumah, aku merasa sangat lelah dan langsung tertidur. Namun, malam itu aku bermimpi buruk. Aku melihat bayangan hitam besar dengan tanduk dan taring mengejarku. Aku berlari sekuat tenaga, tapi bayangan itu semakin mendekat. Aku terbangun dengan napas tersengal-sengal dan tubuh berkeringat. Aku merasa semakin tertekan dan tidak tahu harus berbuat apa. Setiap kali aku datang ke restoran,
Aku merasa ada yang mengawasi dan mengikuti. Aku mencoba berbicara dengan manajer lagi, tapi ia hanya mengatakan bahwa semua itu hanyalah imajinasiku saja. Suatu malam, ketika restoran sudah tutup dan hanya tinggal aku yang bersih-bersih, aku mendengar suara tangisan dari arah ruang penyimpanan. Aku merasa sangat ketakutan, tapi juga penasaran. Aku memberanikan diri untuk mendekati ruang penyimpanan dan membuka pintunya. Di dalam ruangan, aku melihat sosok perempuan berambut panjang dengan wajah pucat. Ia sedang duduk di sudut ruangan dan menangis. Aku mencoba mendekatinya, tapi tiba-tiba ia menoleh dan menatapku dengan mata yang kosong. Tubuhku merinding dan aku segera lari keluar dari ruangan. Aku merasa sangat ketakutan dan memutuskan untuk pulang lebih awal. Dalam perjalanan pulang, aku merasa ada yang mengikuti lagi. Aku berlari sekuat tenaga dan tidak berani menoleh ke belakang. Sesampainya di rumah, aku langsung mengunci pintu dan mencoba untuk tidur. Namun, malam itu aku kembali bermimpi buruk. Aku melihat sosok perempuan berambut panjang mengejarku. Aku berlari sekuat tenaga, tapi ia semakin mendekat. Aku terbangun dengan napas tersengal-sengal dan tubuh berkeringat. Aku merasa sangat lelah dan tidak tahu harus berbuat apa. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk menghubungi Rina. Aku ingin tahu bagaimana keadaannya dan apakah ia mengalami kejadian aneh seperti yang kualami. Namun, ponselnya masih tidak aktif dan aku tidak tahu harus mencari di mana. Aku merasa semakin cemas dan tertekan. Aku kembali bekerja di restoran dengan perasaan was-was. Setiap kali aku melihat bayangan atau mendengar suara aneh, tubuhku merinding dan aku merasa sangat ketakutan. Aku mencoba untuk tetap tenang dan fokus pada pekerjaanku, tapi rasa takut itu tetap menghantui. Suatu malam, ketika aku sedang membersihkan dapur, aku mendengar suara langkah kaki mendekat. Aku merasa sangat ketakutan dan bersembunyi di bawah meja. Tiba-tiba, lampu mati dan aku merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Aku menutup mataku sambil berdoa agar semua ini segera berakhir. Ketika lampu kembali menyala, aku melihat bayangan hitam besar dengan tanduk dan taring berdiri di depan pintu. Tubuhku kaku dan aku tidak bisa bergerak. Bayangan itu mendekat dan mengeluarkan suara tawa mengerikan. Aku merasa sangat ketakutan dan berusaha untuk tetap tenang. Tiba-tiba, bayangan itu menghilang dan aku bisa bernapas lega. Aku merasa sangat lelah dan memutuskan untuk pulang lebih awal. Dalam perjalanan pulang, aku merasa ada yang mengikuti dari belakang. Aku berlari sekuat tenaga dan tidak berani menoleh ke belakang. Sesampainya di rumah, aku merasa sangat lelah dan langsung tertidur. Namun, malam itu aku bermimpi buruk. Aku melihat bayangan hitam besar dengan tanduk dan taring mengejarku. Aku berlari sekuat tenaga, tapi bayangan itu semakin mendekat. Aku terbangun dengan napas tersengal-sengal dan tubuh berkeringat. Aku merasa semakin tertekan dan tidak tahu harus berbuat apa. Setiap kali aku datang ke restoran, aku merasa ada yang mengawasi dan mengikuti. Aku mencoba berbicara dengan manajer lagi, tapi ia hanya mengatakan bahwa semua itu hanyalah imajinasiku saja. Suatu malam, ketika restoran sudah tutup dan hanya tinggal aku yang bersih-bersih, aku mendengar suara tangisan dari arah ruang penyimpanan. Aku merasa sangat ketakutan, tapi juga penasaran. Aku memberanikan diri untuk mendekati ruang penyimpanan dan membuka pintunya. Di dalam ruangan, aku melihat sosok perempuan berambut panjang dengan wajah pucat. Ia sedang duduk di sudut ruangan dan menangis. Aku mencoba mendekatinya, tapi tiba-tiba ia menoleh dan menatapku dengan mata yang kosong. Tubuhku merinding dan aku segera lari keluar dari ruangan. Aku merasa sangat ketakutan dan memutuskan untuk pulang lebih awal. Dalam perjalanan pulang, aku merasa ada yang mengikuti lagi. Aku berlari sekuat tenaga dan tidak berani menoleh ke belakang. Sesampainya di rumah, aku langsung mengunci pintu dan mencoba untuk tidur. Namun, malam itu aku kembali bermimpi buruk. Aku melihat sosok perempuan berambut panjang mengejarku. Aku berlari sekuat tenaga, tapi ia semakin mendekat. Aku terbangun dengan napas tersengal-sengal dan tubuh berkeringat. Aku merasa sangat lelah dan tidak tahu harus berbuat apa. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk menghubungi Rina. Aku ingin tahu bagaimana keadaannya dan apakah ia mengalami kejadian aneh seperti yang kualami. Namun, ponselnya masih tidak aktif dan aku tidak tahu harus mencari di mana. Aku merasa semakin cemas dan tertekan. Aku kembali bekerja di restoran dengan perasaan was-was. Setiap kali aku melihat bayangan atau mendengar suara aneh, tubuhku merinding dan aku merasa sangat ketakutan. Aku mencoba untuk tetap tenang dan fokus pada pekerjaanku, tapi rasa takut itu tetap menghantui. Akhirnya, setelah mengalami berbagai kejadian mengerikan, aku memutuskan untuk berhenti bekerja di restoran tersebut. Aku tidak ingin menjadi korban berikutnya dari gangguan-gangguan yang menghantui restoran itu. Meskipun berat,
aku tahu ini adalah keputusan yang terbaik untuk keselamatanku.